Halo sahabat PMI, siamo tutti fratelli. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun sahabat PMI berada. Selamat datang kembali di podcast Bincang PMI ke-16, tentunya di channel YouTube PMI DIY. Sahabat PMI, kali ini kita akan mengupas tuntas dunia pendidikan dan pelatihan di balik layar institusi dan organisasi. Di sini kita akan berbagi cerita dan wawasan seputar pengembangan SDM dan juga pelatihan yang ada di Pusdiklat PMI DIY. Sebelum itu, mari kita sambut di sini. Di samping saya sudah ada narasumber hebat kita, ada Dr. Andes Edi Heris Suasana MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Zahra. Mbak Zahra. Mbak Zahra. Ya, Mbak Zahra gimana, Mbak? Iya, bagaimana Bapak keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Zahra sehat juga. Iya, alhamdulillah sehat, Bapak. Bagaimana Bapak di podcast kali ini sudah siap untuk berbagi cerita mengenai Pusdiklat yang ada di PMI DIY? Iya, ya, saya akan informasikan tentang Pusdiklat PMI DIY yang saat ini berkantor beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Katamso, Yogyakarta. Kalau pemirsa tahu Purawisata, nah Selatan Purawisata. Selatan Purawisata. Nanti informasi lengkapnya mungkin bisa kita cantumkan ya Pak di bawah ini. Oke sahabat PMI, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja ini memulai pertanyaan yang sudah banyak sekali kita list untuk kita tanyakan kepada Pak Edi hari ini. Oke. Pak Edi, sebelumnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pusdiklat PMI DIY kenapa alamatnya bisa berbeda nih dengan markas PMI? Apakah karena kebetulan atau gimana? Jadi berdasarkan sejarah yang saya tahu, markas PMI DIY itu kan markas PMI itu pernah ada di Brigjen Katamso. Lalu dalam fasilitas berikutnya PMI DIY punya fasilitas di sini di Gamping ini. Maka kemudian yang ada di Brigjen Katamso difokuskan untuk Pusdiklat PMI DIY. Ya, gitu. Oke. Nah, Bapak, Pusdiklat ini kan hadir sebagai jawaban atas salah satu tugas PMI, yakni melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang-merahan. Ya. Nah, selain itu, apa yang menjadi tujuan utama dan apa yang berusaha dijawab oleh keberadaan Pusdiklat dari PMI ini? Baik, Mbak Yahra. Jadi para pemirsa perlu kami sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan pada pasal 22 itu disebutkan bahwa ada 8 tugas pokok Palang Merah Indonesia. Di antaranya adalah membantu pemerintah dalam penanganan bencana seperti kekerasan. Kalau di masa lalu itu perang gitu ya. Iya. Tapi sekarang kan Indonesia nggak perang lagi. Jangan Jangan sampai perang. Seperti kekerasan. Nah, ini PMI membantu pemerintah dalam penanganan korban kekerasan seperti itu. Ya, satu. Yang kedua, PMI itu memberikan pelayanan darah. Yang ketiga, PMI memberikan pembinaan relawan. Kemudian yang keempat, PMI melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepalang-merahan. Dilanjutkan dengan PMI itu punya tugas juga menyebarluaskan informasi tentang kepalang-merahan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa PMI itu tidak hanya berhubungan dengan bulan dana PMI, tidak hanya berhubungan dengan ambulan gitu ya, tetapi ada sejumlah tugas peran Palang Merah Indonesia. Nah, yang keempat tadi yang saya sebutkan melaksanakan diklat kepalang-merahan kepada masyarakat dan kepada relawan. Di samping masih ada lagi seperti untuk membantu penanganan musibah, bencana, membantu pemberian perbantuan penanganan kesehatan gitu ya. Kemudian bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Nah, tugas keempat itu jelas, itu memberikan pendidikan dan pelatihan kepalang-merahan. Nah, maka hadirlah Pusdiklat PMI gitu Mbak. Jadi tugas utamanya ini mengembangkan kapasitas pertama relawan PMI, kemudian juga masyarakat yang membutuhkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang menjadi ketugasan Pusdiklat. Nah, relawan itu terdiri dari siapa? Relawan itu ada TSR, ada KSR, ada PMR, lalu ada DDS.
donor darah sukarela. Oke. Nah, itu kan perlu diberikan pelatihan-pelatihan gitu. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Pusdiklat ini berdiri? Sudah lama sekali. Lama sekali. Lama sekali, tidak terhitung. Hampir bersamaan dengan keberadaan PMI sendiri gitu ya. Memang dioptimalkannya belakangan, tapi udah lama, udah berpuluh-puluh tahun. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kalau boleh tahu Pak, apa sih elemen penting yang harus dimiliki dari suatu lembaga pelatihan ini? Nah, lembaga pelatihan itu sebenarnya hakikatnya kan sama dengan satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan itu kan ada sekolah, SD, SMP, SMP, ada madrasah, MI, MT, SMA itu, ada perguruan tinggi, ada PAUD itu ada kelompok belajar, ada taman kanak-kanak itu ya. Nah, Pusdiklat ini hakikatnya setara dengan satuan pendidikan itu. Hanya Pusdiklat ini satuan pendidikan non formal, sehingga memberikan pelatihannya itu tetap sebagai satuan pendidikan, tetapi ini ada kurikulumnya tersendiri, ada SDM-nya. SDM ini terdiri atas pelatih, kemudian peserta didik, peserta diklat, kemudian juga ada penyelenggara. Nah, ini komponen utamanya. Jadi ada SDM, kemudian ada kurikulumnya. Kurikulum itu sampai kepada silabus, kompetensi yang akan dicapai dan sebagainya. Kemudian ada sarana prasarana. Nah, sekarang ada sesuatu yang sangat penting, krusial, yaitu adanya keabsahan. Pusdiklat itu akan diakui oleh pemerintah dan oleh masyarakat kalau itu absah. Nah, Pusdiklat PMI DIY ini sekarang tidak hanya absah yang didirikan oleh PMI, tetapi juga diakui oleh Kementerian Kesehatan karena sudah terakreditasi B oleh Kementerian Kesehatan. Ya, gitu. kita kasih tepuk tangan dulu ya Pak ya untuk Pusdiklat PMI yang saat ini sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Betul, dengan akreditasi B, dengan masa akreditasi 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Lumayan. Lumayan lama. Iya. Belum lagi ada komponen-komponen tambahan seperti metode mengajar gitu ya, itu komponen tambahan. Kemudian ada standar prosesnya, standar evaluasinya dan sebagainya gitu. Berkaitan dengan proses tadi Bapak sampaikan metode pembelajaran. Ya. Adakah Pak tantangan tersendiri dari Pusdiklat untuk memberikan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat atau relawan dengan era digital saat ini kan sudah serba ini semua ya Pak digital. Ada nggak tantangan tersendiri? Jadi di satuan pendidikan formal pun sekarang sedang ada semacam revolusi, Mbak. Apa itu di bidang digitalisasi. Sekarang ada teknologi dengan AI. Ini mulai dikembangkan di satuan pendidikan formal. SMK itu para guru sudah dilatih untuk penggunaan AI. SMA juga begitu, SMP proses ini pendidikan pelatihan kompetensi menggunakan AI, dan guru-guru SD juga begitu. Nah, kalau Pusdiklat PMI DIY ini tidak segera menyesuaikan dengan kompetensi penggunaan digitalisasi itu, ini nanti akan ketinggalan juga. Nah, oleh sebab itu nanti para pelatih, instruktur yang ada di Pusdiklat PMI DIY ini kita akan himbau untuk segera juga memanfaatkan teknologi AI, mengikuti perkembangan zaman ini. Apalagi di sekarang ini Mbak Zahra, banyak lembaga satuan pendidikan non formal semacam itu yang dia juga memberikan pelatihan yang hampir sama dengan yang kami. Oh iya. Ya, mereka juga ada yang sudah terakreditasi oleh Kemenkes, tetapi kemudian memberikan, mohon maaf nih, memberikan pelatihan dengan berbayar rendah itu. Gitu. Itu tantangan juga. Oleh karena itu kita harus inovasi. Gitu. Apalagi ada beberapa jenis pelatihan tertentu yang gratis, gitu kan. Ini kita harus berinovasi bagaimana supaya masyarakat kompetensi meningkat, standar, tapi juga kita bisa memberikan layanan terbaik. Oke. Nah, Pak Edi, tadi Bapak sudah ada menyampaikan akreditasi yang saat ini diterima oleh Pusdiklat PMI DIY. Nah, sehubungan dengan akreditasi B tadi dari Kemenkes tersebut,
Untuk kedepannya, bagaimana langkah strategis yang sedang dan akan dijalankan Pusdiklat PMI untuk meningkatkan kualitas? Ya, tentu ketika kami sudah terakreditasi B itu oleh Kemenkes, kami harus berada dalam langkah kepatuhan terhadap Kemenkes. Kemenkes itu mempunyai sejumlah besar jenis pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Lalu dengan jumlah besar pendidikan pelatihan itu, Kemenkes juga punya kurikulumnya. Kemudian memberikan arahan bahan ajarnya dan sebagainya. Nah, dalam konsep kepatuhan itulah maka kemudian pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan dengan menggunakan embel-embel atau label akreditasi B, maka kita tidak lepas dari kurikulum yang sudah dimiliki oleh Kemenkes. Penyelenggaraan pelatihan mengacu ke situ, pendidikan mengacu ke situ. Tapi kita juga merupakan pusat pendidikan pelatihan kepala merahan. Di mana ada beberapa jenis pelatihan yang di Kemenkes belum ada kurikulumnya. Nah, jadi kemudian ditambahkan. Kita bisa mengambil dua jalur. Yang pertama kita usulkan ke Kemenkes dengan silabus dan kurikulum yang sudah kita siapkan. Tapi juga kita harus, alternatif kedua adalah kita sementara ketika memberikan pelatihan kepalang merahan itu yang tidak ada kurikulumnya di Kemenkes, maka pelatihan ini tidak menggunakan embel-embel akreditasi Kemenkes, gitu ya, sehingga sifatnya adalah internal PMI. Ya, kalau sementara PMI sendiri kan sudah punya standar pelatihan, toh, standar pelatihan yang dimiliki oleh PMI. Nah, ketika yang ini di Kemenkes belum ada, padahal mendesak, kita kalau proses pengajuan ke Kemenkes butuh waktu berbulan-bulan atau lama, lalu kemudian kita bisa memberikan pelatihan, tetapi ingat bahwa itu bukan kurikulumnya Kemenkes. Dan ini harusnya bersifat internal PMI, tidak untuk masyarakat luas. Nah, karena bersifat internal PMI, maka kemudian kita bisa melaksanakan. Berarti tetap ada perbedaan ya Pak? Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sejauh ini sudah ada pelatihan apa saja sih dan siapa saja yang sudah pernah mengikuti pelatihan nih di Pusdiklat? Untuk yang ini karena saking banyaknya Mbak ya. Oh ya, saking banyak. Saya boleh silakan. Ngepek ya. Dibacain aja nggak apa-apa Pak. Oh ya. Yang jelas kami selama bertahun-tahun menyelenggarakan Diklat PTCLS, Basic Trauma Cardiac Life Support gitu ya. Ini bagi para perawat dan calon perawat. Oh, ada juga untuk calon perawat ya Pak? Jadi kalau mahasiswa keperawatan, dia belum menjadi perawat, dia perlu punya ijazah pendamping. Nah, ijazah pendamping itu bisa diperoleh ketika dia ikut Diklat PTCLS. Kalau perawat yang sudah aktif sebagai perawat, maka dia secara berkala 5 tahun sekali harus mengikuti Diklat PTCLS, karena Diklat PTCLS ini usianya 5 tahun gitu ya. Padahal dia harus ketika mau naik pangkat, karena dia jabatan fungsional, maka harus menggunakan KUM, kredit kumulatif, angka ya, angka kredit lah kalau dia angka kredit. Ketika dengan angka kredit, maka salah satu yang dipersyaratkan yaitu sertifikat Diklat PTCLS. Satu. Yang kedua ada pelatihan pertolongan pertama, ada asesmen SDM BPBD, kemudian ada pelatihan travel ambulans, ada manajemen ambulans, ada dapur umum, kemudian training of trainer bagi pelatih, ada TOF bagi FMR dan sebagainya. Banyak ya Pak. Nah, sedikit mau saya tanyakan Pak, misalnya nih dari teman-teman PMR mau mengajukan, kita mau nih ada pelatihan dari Pusdiklat PMI, itu bisa nggak Pak? Oh bisa. Bagaimana nih cara kita mengajukannya? Sebenarnya kan gini Mbak, untuk PMR ini kan masing-masing PMR ini kan posisi dia ada di satuan pendidikan formal di sekolah ya. SD untuk PMR tingkat mula, kemudian SMP untuk yang tingkat madya, kemudian SMA, SMK yang wira gitu ya. Nah, ketika dia berkiprah di PMR, anak-anak ini kan sudah ada pelatihnya, dari pelatih yang berasal dari unsur PMI, ya dari PMI ini dari unsur relawan gitu ya. Nah,
sebenarnya sudah cukup untuk pembekalan itu. Tapi kalau misalnya ada permintaan tersendiri bisa ngajukan aja kepada PMI. Nanti dengan diketahui oleh pelatihnya dia rela kan, nanti kita akan selenggarakan gitu. Oke, Ya, gitu. bisa gitu ya. Ya. Untuk model pelatihannya sendiri, apakah sesuai permintaan dari kita yang mengajukan atau dari PMI sudah ada ngasih tahu nih Pak, apa saja pelatihan yang tersedia di Pusdiklat? Ya, jadi kalau yang berhubungan dengan pelatihan yang kurikulumnya sudah ada di Kemenkes, itu prosedurnya kita ngajukan dulu, pengajuan ke Kemenkes. Ini butuh waktu untuk di-approve ya. Tadi approve, oke, baru kita bisa mulai membuat perancangan. Kemudian kita bisa membuat leaflet atau flyer gitu, kita umumkan pada masyarakat. Nah, masyarakat baru daftar. Karena begitu sudah di-approve oleh Kemenkes, ini kan tanggalnya sudah pasti, pelatihnya sudah pasti, waktunya sudah pasti, gitu kan? Pasti. Nah, sehingga baru kita umumkan pada masyarakat baru daftar. Katakanlah misalnya yang real saja, misalnya kita akan menyelenggarakan Diklat BTCLS. Kita ajukan ke Kemenkes, kita ajukan misalnya ini sekarang bulan Juni ya. Iya, Besok Agustus akan menyelenggarakan Diklat BTCLS gitu ya. Karena kita tidak bisa sih sekarang Juni langsung menyelenggarakan Diklat BTCLS di bulan Juni tanpa belum di-approve sama Kemenkes. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus ajukan dulu, setelah di-approve baru kemudian kita buat flyer, buat leaflet, kita umumkan, masyarakat daftar, kita laksanakan. Itu seperti itu. Kalau berbeda halnya kalau misalnya untuk yang pelatihan internal kami, misalnya kami akan melatih adik-adik PMR, KSR, gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu kan kurikulumnya di luar Kemenkes ya. Dan itu sifatnya internal. Internal. Hanya untuk PMI saja. Juga kita akan menyelenggarakan pelatihan untuk manajemen ambulan. Manajemen ambulan itu berbeda dengan pelatihan driver ambulan. Kalau driver ambulan itu lebih fokus kepada drivernya, supaya dia punya etika dalam membawa ambulan. Dia punya kemampuan mengendarai ambulan sesuai dengan kebutuhan. Di mana mungkin kan ambulan ada ambulan jenazah, ada ambulan kedaruratan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini masing-masing punya sifat yang berbeda ambulan. Nah, ini driver ambulan itu harus dilatih dengan pola tertentu. Nah, sementara untuk manajemen ambulan ini tidak hanya drivernya, tapi bagaimana mengelola mobil ambulannya, bagaimana tenaga medisnya, bagaimana peralatan medisnya, kan gitu. Saya sampai manajemen komplit, lebih komplit. Berarti menyeluruh gitu menyeluruh, ya. betul. Kalau di driver ambulan lebih spesifik gimana drivernya itu, supirnya. Bahasa ringannya supir ambulannya gitu, etika di jalan. Bahasa kerennya driver. Bahasa kerennya driver. Gitu, Oke Pak, kalau kita boleh tahu nih, apa ciri khas atau yang membedakan Pusdiklat PMI sendiri dengan Pusdiklat yang lainnya? Oh ya, jelas kalau itu sangat berbeda sih. Sangat berbeda. Kalau di Pusdiklat PMID ini ada kekhasan. Yang pertama memang kekhasan di kesehatan kemanusiaan. Yang kedua tentang kepala merahan sendiri. Maka kemudian kalau Pusdiklat PMID ini layak ketika menyelenggarakan pelatihan dapur umum. Misalnya gitu ya. Meskipun nanti BPBD juga bisa, tetapi berbeda dengan kita ya. Kemudian penanganan bencana, BPBD juga bisa memberikan pelatihan bencana, tapi di sini beda. Kemudian ketika PP, pelatihan pertolongan pertama, BPBD nggak bisa. Berarti hanya dari PMI. PMI kan gitu dah. Jadi berbeda gitu. Iya, berbeda. Jadi ada beberapa perbedaan lah di dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan itu. Di samping itu juga para narasumber kami yang ada di Pusdiklat PMID ini, mereka yang sudah berkualifikasi, Mbak. Jadi katakanlah misalnya mereka yang menjadi narasumber atau instruktur di Diklat BTCLS, kita ambil narasumber yang memang dia sudah memiliki kualifikasi dan lisensi. Ini yang membedakan. Gitu. Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak, dari kita kan sebelumnya pasti nggak punya lisensi kan, terus akhirnya kita punya lisensi, terus kita bisa memberikan fasilitator mungkin gitu ya. Jadi beberapa banyak jenis pelatihan yang ini
ada yang berjenjang, yang untuk memperoleh satu lisensi tertentu, terus mengikuti pelatihan ini dulu, kemudian pelatihan kedua, ketiga, baru nanti akan mendapatkan lisensi untuk yang kategori pelatih ini, gitu ya. Maka ada kita barusan menyelenggarakan yang namanya TOF, Training of Facilitator. Nah, ini untuk menjadi fasilitator berlisensi, dia harus ikut training ini. Wajib ya? Wajib. Tidak bisa dong fasilitator nggak pernah ikut TOF kok tiba-tiba jadi fasilitator, nggak bisa. Bisa dipertanyakan gitu Dipertanyakan. ya? Nah, nanti kualitas pelatihannya dipertanyakan, ya, kayak gitu loh. Oke, kalau gitu Pak, apa saja sih metode pembelajaran yang diterapkan selama pelatihan itu? Misalnya kayak teori, praktik, dan lain-lainnya. Ya, jadi gini Mbak, secara garis besar kita membedakan antara pelatihan semenjak COVID, kita menyelenggarakan pelatihan dengan moda daring, moda luring, dan blended learning. Yang moda daring ini kita full, kita dengan menggunakan media misalnya media elektronika misalnya dengan Zoom atau Meet, Google Meet gitu ya dan sebagainya. Lalu ada yang luring. Ini dalam kita harus ketemu, sehingga di situ nanti ada metode tersendiri. Nah, kemudian ada blended learning. Ini di blended antara daring dan luring. Ada materi yang bersifat teoritis bisa didaringkan. Yang praktek itu harus dengan luring. Nah, wajib, gitu ya, wajib. Nah, begitu luring maka ada metode ceramah, ada metode inquiry, ada brainstorming, ada praktik, simulasi dan sebagainya gitu. Macam-macam. Oke, dalam melaksanakan pelatihan itu tadi Pak, apa tantangan dari Pusdiklat gitu? Ya. Kalau kemudian Pusdiklat kami PM ini memberikan pelatihan internal, nggak ada persoalan. Karena yang sering terjadi adalah relawan yang kadang-kadang begitu diundang ke pelatihan, datang di awal, kemudian kayak kendang dulu, Pak. Datang awal, tengahnya bolong. Ketika mau akhir datang ikut ujian gitu. Ini kayak kendang gitu kan, ada yang begitu. Itu salah satu tantangan kalau itu internal. Kalau itu eksternal, ini kan kemudian ketika kita akan menyelenggarakan misalnya di klub BPCLS lah, kita karena butuh waktu 1 minggu, kita perlu memberikan kompensasi honor bagi narasumber, bagi instruktur, bagi pelatih. Kemudian peserta kita beri makan siang atau sekaligus misalnya nanti kudapan gitu ya. Kemudian ada kit ya dan sebagainya lah. Itu kan butuh biaya ya. Iya, oke. Nah, ketika kita patok katakan misalnya selama 6 hari diklat, total yang kita keluarkan sekitar 1.500.000. Kita sampaikan kepada peserta, mereka nggak taunya nanti ada lembaga pelatihan yang lain, kebetulan lembaga pelatihan yang lain menyelenggarakan diklat yang sama, hari yang sama, tidak 1.500.000, 1.400.000. Gitu. Perbedaannya cari-carian ya. Nah, kalau peserta itu petung itu dia tidak akan melihat kualitas pelatihan. Tapi kemudian ikut aja kan gitu toh, milih yang 1.400.000 mesti KC 100 gitu. Ini termasuk tantangan yang harus kita hadapi. Tapi nggak apa-apa, kita akan berpikir sebagai komunikasi kemanusiaan ya. Dan salah satu ini melaksanakan satu tugas dari PMI, tugas yang keempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 kan gitu. Apa harapan kedepannya Pak mengenai Pusdiklat ini? Apakah ada target capaiannya? Berharap nanti agar masyarakat semuanya bisa berdikari atau bagaimana? Ya. Nah, tentu saja kami berharap pertama pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi khusus pada relawan ya, yang kemudian bisa berkiprah untuk kemanusiaan, sehingga mereka dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang sudah bisa menjadi lebih bisa, kan gitu ya. Pertama. Yang kedua, harapan kami ini bagian dari sosialisasi PMI kepada masyarakat bahwa
PMI itu ada loh. PMI itu tidak hanya ngurusi donor darah loh. PMI itu tidak hanya ngurusi ambulan loh. Tapi kita juga meningkatkan kapabilitas masyarakat sehingga kalau terjadi sesuatu masyarakat bisa mandiri gitu ya. Seperti itu. Berikutnya harapan kami juga ke depan Pusdiklat PMI DIY ini bisa memilah dan memilih dan mengembangkan, memilih pelatihan yang paling pas kita selenggarakan, baik yang bersifat eksternal untuk masyarakat umum maupun internal untuk kami di PMI DIY, termasuk pelatihan untuk pengurusnya, pelatihan untuk stafnya, pelatihan untuk para relawan yang saya sebutkan di awal tadi ada 4 jenis relawan ya misalnya gitu ya. Nah kemudian kita berharap bahwa pelatihan bagi masyarakat itu tetap mengacu kepada kurikulum yang dimiliki oleh Kemenkes, sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu, PMI DIY kok menyelenggarakan pelatihan tentang ini dasarnya apa? Kami sudah diakui Kemenkes loh, sudah akreditasi loh, sudah berlabel ya. gitu ya. Jadi kemudian kurikulumnya kami menggunakan kurikulum yang standarnya dari Kemenkes loh. Untuk oleh Kemenkes ketika di approve itu kurikulum itu berarti sudah dicoba oleh Kemenkes. Sementara di Kemenkes itu kan juga dia menggunakan acuan-acuan standar-standar kompetensi, dan standar kompetensi yang dimiliki Kemenkes itu luar biasa itu. Ya, saya dulu pernah menjadi kepala dinas pendidikan. Hampir 10 tahun ya. Lama sekali ya Pak ya. Saya pernah menjadi pengawas sekolah. Saya menjadi guru. Nah, ketika menjadi guru, menjadi pengawas sekolah, menjadi kepala bidang, menjadi kepala dinas pendidikan, itu kan sangat memahami tentang kurikulum. Iya, sangat mendarah daging ya Pak ya, mengenai pendidikan ya. Insya Allah begitu. Oke. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri bincang kita pada hari ini, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Karena saya benar-benar tertarik gitu kan dengan perbincangan kita hari ini mengenai Pusdiklat PMI DIY. Sebagai closingan aja, kalau boleh tahu Pak, sampai dengan saat ini pendaftaran pelatihan apa saja yang masih dibuka? Oh ya, kami di Pusdiklat PMI DIY ini akan menyelenggarakan pelatihan BDCLS yang sudah di-approve oleh Kemenkes. Kemudian akan menyelenggarakan pelatihan manajemen ambulan. Kemudian akan memberikan pelatihan bagi para pelatih. Gitu sehingga itu semacam TOT lah. Ini yang bisa masyarakat bisa ikut lah. Untuk informasi baru saja selesai kami bekerja sama dengan BPBD Kota Yogyakarta menyelenggarakan asesmen kedaruratan, kemudian kebencanaan. Gitu. Kan itu punya standar untuk menetapkan ini darurat, ini termasuk kategori kebencanaan, sebagainya ada proses asesmennya. Ini harus peserta kita ajari cara menentukan sesuatu kategori itu. Baik. Mungkin nanti informasi lebih lanjutnya bisa juga kita akses melalui media sosial dari Pusdiklat PMI. Betul. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Lihat di bawah ini ya nanti Sobat PMI. Nanti minta tolong editor dicantumkan ya dari alamat, kemudian lokasi Pusdiklat dan apa saja pokoknya yang bisa dicantumkan. Sebagai akhir penutup mungkin ada sepatah dua kata yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat PMI yang sedang menyaksikan. Terima kasih Mbak Sarah. Para sahabat PMI, kami Pusdiklat PMI DIY ini sudah terakreditasi oleh Kemenkes dengan akreditasi B untuk kurun waktu 3 tahun mulai tahun ini. Dengan kriteria ini, dengan kategori ini, kami punya beberapa kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, terutama yang sudah di-approve oleh Kementerian Kesehatan. Kepada penjenengan semua, silahkan kalau akan mengikuti pelatihan yang kami selenggarakan. Insya Allah pelatihan yang sudah di-approve oleh Kemenkes ini merupakan pelatihan yang resmi, berlisensi, dengan akreditasi B, dan ada jangka waktunya, kemudian tenaga pengajarnya, instrukturnya itu sudah berlisensi, penyelenggaraannya sudah terkategori standar. Oleh sebab itu silahkan manfaatkan sebaik-baiknya pelatihan-pelatihan itu. Yang berikutnya sebagai pengenalan bahwa PMI ini tidak hanya identik dengan donor darah dan ambulan. Itu iya memang pelayanan donor darah, pelayanan ambulan,
tetapi ada pelayanan yang lainnya yang diberikan pada masyarakat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Monggo yang ingin memahami tentang berbagai hal seperti pertolongan pertama, kemudian penanganan bencana dan sebagainya, silahkan bergabung dengan kami Pusdiklat PMI DIY. Selamat siang. Ditunggu ya. Oke. Begitu Mbak. Terima kasih Bapak. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu semuanya untuk Pak Edi. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di channel YouTube PMI DIY di Bincang Podcast ke-16 ini. Lain kali kalau kita mau berbincang lagi boleh ya Pak ya? Boleh Mbak, yang lebih detail dari ini. Lebih detail. Barangkali kita ke depannya bisa ini ya diagendakan buat kunjungan ke Pusdiklat. Kita lihat nih, kita apa ya, room tour mungkin ya. Room tour Pusdiklat ini ya. aja Mbak, dan masih ada agendakan nanti salah satu tayangan ini adalah ini kondisi Pusdiklat. Oke. Atau mungkin bisa juga kita podcast langsung di Pusdiklat ya Pak ya. Betul Sambil sekali. kita lihat-lihat, Betul kita sekali. ngobrol santai. Oke. Sahabat PMI dimanapun saat ini kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast PMI DIY. Sampai jumpa di lain kesempatan.